Baik, pada kesempatan ini saya bahas tentang utang piutang dibalut dengan pengikatan jual beli. Fakta ini banyak terjadi di lapangan. Utang piutang yang dibalut dengan pengikatan jual beli sebagai penyalahgunaan keadaan atau istilah Misbruik van Omstandingen atau undue influence. Ada kasus pertama itu seorang notaris PPAT. Dia membuat akte perjanjian utang piutang bersamaan dengan perjanjian pengikatan jual beli. Berarti ada dua peristiwa hukum yang terjadi di waktu yang bersamaan, yaitu hutang piutang dan jual beli, serta dengan objek yang sama untuk dua perbuatan hukum. Di putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung nomor 247 garing PDD-G 217 garing PN BLB di dalamnya mengandung unsur penyalahgunaan keadaan atau misbruik van Opstandigen. Hal tersebut dilakukan oleh notaris PPAT bersamaan dengan salah satu pihak dalam akte. Terdapat etika tidak baik dengan niat jika suatu saat penggugat melakukan wan prestasi, objek jaminan hutang piutang dapat langsung dialihkan secara serta-merta dengan jual beli tanpa perlu meminta persetujuan kembali kepada pemilik objek, yaitu penggugat. Hal ini menimbulkan kerugian secara material. Beralihnya kepemilikan tanah tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik tanah, serta mengingat bahwa uang pinjaman yang terdapat dalam perjanjian hutang piutang tidak sepenuhnya diterima oleh penggugat. Akan tetapi oleh pihak ketiga yang dalam hal ini adalah tergugat. Di kasus kedua, ada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3182 K garing PDT garing 2010 terjadi perkara berkaitan dengan perjanjian akta jual beli. Para penggugat sebelumnya menandatangani akta jual beli, akta jual karena inisiatif dari tergugat. Sebagai performa dalam rangka menjamin uang tergugat sebagai biaya jasa senilai 300 juta rupiah untuk anak tergugat agar dapat masuk bekerja di kejaksaan. Dalam hal ini dia nyogok ada yang mau memasukkan di kejaksaan. Namun anak tergugat ternyata tidak diterima sehingga tergugat ingin uangnya kembali. Sebagai jaminannya, tergugat meminta kepada penggugat bersedia menandatangani akte jual beli nomor 01 garing PPAT garing Genteng garing 3 garing 2006. Bila terjual nanti bisa untuk mengembalikan uang tergugat. Sehingga tergugat berniat untuk memproses lebih lanjut jual beli tersebut ke BPN, yaitu membalik nama atas nama tergugat. Tidak berlangsung lama setelah teken akte jual beli, tergugat mengancam penggugat untuk mengosongkan dan menyerahkan persil. Bila tidak mau akan dilakukan pengosongan secara paksa. Keadaan ini membuktikan akan para penggugat tidak bebas dan adanya penyalahgunaan keunggulan ekonomi. Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan tinggi dan menguatkan pengadilan negeri. Hakim dalam pertimbangannya berpendapat jual beli tersebut sebagai penyalahgunaan keadaan yang dapat merugikan pihak tergugat, pihak penggugat. Di kasus nomor 3, putusan Mahkamah Agung nomor 190 1904 K garing SIP garing 1982 kasus Luhur Sundoro melawan Dr. Soekartejo. Pertama, akta notaris yang memuat Dr. Soekartejo terlawan 3 memberi kuasa kepada Luhur Sundoro atau pelawan untuk menjual rumah sengketa kepada pihak ketiga maupun kepada diri pelawan sendiri.
dianggap sah, namun mengingat riwayat terjadinya surat kuasa tersebut bermula dari surat pengakuan hutang dari Telawan 3 dengan menjaminkan rumah sengketa yang karena tidak dapat dilunasi pada waktunya, maka dirubah menjadi kuasa untuk menjual beli rumah tersebut. Sebenarnya merupakan perjanjian semu untuk menggantikan perjanjian asli yang merupakan hutang piutang. Dua, karena Telawan 3 terikat dengan hutang-hutang lain yang sudah memperoleh keputusan pengadilan berkekuatan tetap, maka ia berada pada posisi lemah dan terdesak, sehingga terpaksa menandatangani perjanjian-perjanjian dalam akte notaris yang bersifat memberatkan dirinya. Kasus 4, hutang piutang debitur pada bank telah jatuh tempo senilai 750 juta rupiah. Agar jaminan hak tanggungan pada bank tidak dijual selang, maka debitur berusaha mencari pinjaman pada kreditur senilai 750 juta untuk melunasi hutang. Atas dasar hutang piutang yang baru tersebut, kreditur meminta jaminan tanah yang dibebani dengan hak tanggungan oleh pihak bank. Sertifikat tanah tersebut kemudian dikuasai oleh pihak kreditur sebagai jaminan pelunasan hutang piutang dengan pihak debitur. Terdapat jaminan tersebut, kreditur tidak melakukan pengikatan dengan hak tanggungan. Persoalan kemudian muncul karena dalam perjanjian hutang piutang tersebut diperjanjikan bahwa kreditur secara otomatis berhak untuk memiliki tanah yang digunakan sebagai jaminan apabila debitur wan prestasi. Ketika hutang piutang antara kreditur dan debitur telah jatuh tempo, debitur tidak mampu melunasi kewajibannya. Pihak kreditur mensomasi debitur untuk melunasi kewajibannya. Debitur berupaya mencari salinan perjanjian hutang piutang. Karena debitur tidak mendapatkan salinan perjanjian dari notaris, kemudian debitur meminta salinan pada notaris. Setelah mendapat salinan perjanjian dan membaca dengan cermat, debitur menyadari bahwa ia salah telah menyetujui sebuah perjanjian yang pada akhirnya merugikannya. Pihak debitur kemudian mengajukan gugatan atas dasar penyalahgunaan keadaan oleh kreditur. Tentang kebebasan berkontrak yang kita bahas di semester 3 kemarin nih, di dalam pasal 1338 ayat 1, 2, dan 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan, pertama, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian atau kontrak tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Kontrak harus dilaksanakan dengan etikat baik. Kekuatan mengikat kontrak sebagai undang-undang menentukan bahwa para pihak harus tunduk dan patuh pada ketentuan kontrak yang mereka buat sebagaimana tunduk dan patuh pada undang-undang. Apabila ada pihak yang melanggar ketentuan dan persyaratan di dalam kontrak, dapat dikenakan sanksi seperti juga pelanggaran terhadap undang-undang. Meskipun asas kebebasan berkontrak, freedom of contract yang terkandung dalam pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan kebebasan bagi para pihak untuk membuat jenis dan isi kontrak apa saja. Namun kebebasan itu bukanlah tanpa batasan sama sekali. Batasan itu datang baik yang diberikan oleh undang-undang, doktrin maupun melalui putusan pengadilan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1321 menyebutkan 3 alasan untuk pembatalan perjanjian kontrak. Pertama, kekilafan atau kesesatan Dowling di pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 2, paksaan atau Daun pasal 1323, 1324, 1325, 1326, dan 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga, penipuan atau bedrock pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Ketentuan pasal 1322 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu perjanjian kecuali kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian. Dua, ketentuan pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengadakan suatu persetujuan mengakibatkan batalnya persetujuan yang bersangkutan apabila paksaan itu dilakukan pihak ketiga yang tidak berkepentingan dalam persetujuan yang dibuat itu. Ketentuan di pasal 1324 bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat bahwa dirinya atau kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat. Ketentuan di pasal 1325 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, paksaan menjadikan suatu perjanjian batal bukan hanya bila dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, melainkan juga dilakukan terhadap suami atau istri atau keluarga dalam garis ke atas maupun ke bawah. Ketentuan pasal 1326 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, rasa takut karena hormat terhadap ayah, ibu, atau keluarga lainnya dalam garis ke atas tanpa disertai kekerasan tidak cukup untuk membatalkan perjanjian. Ketentuan di pasal 1327 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pembatalan suatu persetujuan berdasarkan paksaan tidak dapat dituntut lagi bila setelah paksaan berhenti persetujuan itu dibenarkan, baik secara tegas maupun secara diam-diam, atau jika telah dibiarkan lewat waktu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk dapat dipulihkan seluruhnya ke keadaan sebelumnya. Ketentuan di pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian. Penipuan merupakan salah satu alasan untuk membatalkan suatu perjanjian.